Halo semuanya, perkenalkan kelompok kami. Nama Novan Ainur Wardani, NIM 2341010019. Ayo, kamu. Perkenalkan, nama saya Zatlesul Azaria dengan NIM 234 10 10 0009. Sini saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS Statistika. Oke, kita mau menjawab soal nomor 1. Maraknya pembayaran dengan virtual account saat ini membuat Happy Bank berencana untuk meluncurkan sebuah aplikasi EPI atau uang elektronik untuk mempermudah para penggunanya melakukan transaksi digital maupun perbankan tanpa membawa uang tunai. Happy Bank melakukan survei pada beberapa kota di Jawa Timur dengan sampel sebanyak 500 penduduk. Dari sampel tersebut yang menggunakan virtual account sebanyak 500 penduduk, hitung interval kepercayaan 90% untuk proporsi penduduk yang menggunakan virtual account di kecamatan tersebut. Apa yang dapat Anda simpulkan? 1. Hitung proporsional sampel. Hitung proporsional sampel. B. 50 per 500 sama dengan 0,1. Hitung standar deviasi.
sebuah perusahaan yang memproduksi kasur bekas spring bed merek Oka menyatakan bahwa spring bed hasil produksinya bisa bertahan sampai dengan 10 tahun. Dengan mengambil sampel sebesar 49 keluarga pemakai spring bed merek Oka, diperoleh bahwa rata-rata daya tahan spring bed merek Oka adalah 10,5 tahun dengan simpangan bagus besar 5 tahun. Lakukan uji hipotesis. Apakah pernyataan perusahaan spring bed merek Oka tersebut benar? Gunakan A sama dengan 5%. Oke. Oke. Hipotesis. Hmm. 10.
Perusahaan sikat gigi merek Sehat memproduksi dua jenis sikat gigi baru, yaitu jenis soft dan jenis premium. Sebelum dipasarkan, perusahaan tersebut ingin membandingkan kelayakan masa pakai sikat gigi jenis soft dan sikat gigi jenis premium dengan mengambil sampel acak 60 sikat gigi secara soft dan 60 sikat gigi jenis premium. Berdasarkan sampel acak yang diambil, diperoleh bahwa sikat gigi jenis soft mempunyai rata-rata masa pakai 3 bulan dengan standar deviasi 1,5 bulan. Sedangkan sikat gigi jenis premium mempunyai rata-rata kelayakan masa pakai 2,5 bulan dengan standar deviasi 1,3 bulan. Dengan alfa sama dengan 5%, lakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah rata-rata kelayakan masa pakai sikat gigi jenis soft sama dengan rata-rata kelayakan masa pakai sikat gigi jenis premium. Oke, kita bahas ya. Hipotesis.
Nomor 4. Diketahui hasil pengolahan data dengan analisis regresi untuk menguji pengaruh biaya iklan X terhadap jumlah penjualan Y. Sebagai berikut. ANOVA. Regression DF SS MS 1200,151 F signifikan F 0,680406 residual DF SS 87887,05 MS F signifikan total DF 4 SS 89087,1 MS FF signifikan F standar koefisien intercap 145,8828 error 59,05425 T-stat 2470318 p-value 0,028118 X coefisien 4,49946 error 10,67951 T-stat 0,421317 p-value 0,680406 berdasarkan hasil pengolahan data di atas. A. Ditulis jumlah sampelnya dan lengkapi label ANOVA, tulis persamaan regresinya, hitung koefisien korelasi dan apa artinya. Sama dengan 0,05. Lakukan uji terhadap koefisien regresi. B sama dengan 0, VSB sama dengan 0. Jelaskan kesimpulan yang diperoleh. Oke. Untuk nomor 4. A. Jumlah stempel. Jumlah stempel dapat dihitung dari jumlah DF total, yaitu DF total sama dengan total, sama dengan N strip 1. Dengan demikian, jumlah sampel adalah N strip 1 sama dengan 14, strip 1, N sama dengan 13. B. Lengkapi tabel ANOVA, DF, regression, SS1, MS 1200,151, F 1200,0051, signifikan F 0,680406, DF residual SS 12, MS 87887,0,5, F 7323921, DF total SS 13, MS 8908,7,1, F 7006,701. C. Persamaan regresinya. Y sama dengan A plus BX, dengan A sama dengan 145,8828 dan B sama dengan 4,49946. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 14,5,8828 plus 4,49946X. C. Koefisien korelasi, rumus korelasi. R sama dengan V dalam kurung B kuadrat SX 2 dalam kurung dengan B sama dengan 4,9946 dan SX sama dengan B dalam kurung 10,67951 kuadrat sama dengan 10,34446. Maka koefisien korelasi adalah R sama dengan V 4949946 per 10,34446. R sama dengan 0,421317. Koefisien korelasi positif sebesar 0,421317 menunjukkan bahwa terhadap hubungan positif yang lemah antara biaya iklan X dan jumlah penjualan Y. Hal ini berarti bahwa peningkatan biaya iklan akan menyebabkan peningkatan jumlah penjualan, tetapi peningkatannya tidak terlalu besar. E. Uji koefisien regresi. B sama dengan VSB 0. Uji koefisien regresi
B sama dengan 0 vs B sama dengan 0 dapat dilakukan dengan menggunakan t-test. Hipotensinya adalah sebagai berikut. H0 titik 2B sama dengan 0. Tidak ada pengaruh biaya iklan terhadap jumlah penjualan. H1 titik 2B sama dengan 0. Ada pengaruh biaya iklan terhadap jumlah penjualan. Nilai T statistik dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. T sama dengan B per SX. Dengan B sama dengan 4,49946 dan SX sama dengan 10,34446, maka nilai statistik adalah T sama dengan 4,9946 10,34446. T sama dengan 0,432596. Nilai signifikasi yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Daerah kritisnya adalah TA per 2 sama dengan T 0,025,12. TA kedua sama dengan 2,179. Nilai T statistik dalam kurung 0,432596 berada dalam daerah non kritis dalam kurung 0,432596 lebih besar 2,179 dalam kurung. Oleh karena itu, H0 tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh biaya iklan terhadap jumlah penjualan. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5, berikut adalah data setelah diberi sandi yang dilakukan suatu penelitian di PT Import yang mengenai jumlah gula yang dihasilkan dalam suatu proses produksi pada temperatur yang berlainan. Temperatur X 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, dan 2. Gula dihasilkan Y 8,2, 7,9, 8, 8,6, 9,3, 8,9, 8,6, 9,8, 9,3, 9,2, 10,5. Hasil dari output komputer ANOVA regression DF SS MS F 23,592 signifikan F 0,0009 residual DF SS MS 0,192 total titik 6,245 standar intercept coefficient 5,895 error 0,639 t-stat 9,214 p-value 0,000 temperatur X koefisien 2,027 error 0,411 t-stat 4,857 p-value 0,001. Berdasarkan pada output tersebut ditentukan A. Lengkapi tabel ANOVA di atas. B. Hitung nilai intercept A dan koefisien variabel bebas. C. Tentukan persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara temperatur terhadap jumlah gula yang dihasilkan. Jika temperaturnya 1,85, tentukan prediksi jumlah gula yang dihasilkan. D. Hitung koefisien determinasi dan koefisien kolerasinya. Jelaskan maksudnya. E sama dengan 0,05. Lakukan uji terhadap koefisien regresi B sama dengan O vs B sama dengan O. Jelaskan kesimpulan yang diperoleh. Oke, 5A. DF regression SS1 MS23,592 F23,592 signifikan 23,592
Residual SS 9, MS 0,192, F 0,021. Total SS 10, MS 23,784, F 2,38. B. Hitung nilai intercept A dan koefisien variabel bebas. Nilai intercept A adalah A sama dengan 6,892 kurangi 2,021 kali 1. A sama dengan 4,868. Nilai koefisien variabel bebas B adalah B sama dengan 2,027. C. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 4,868 plus 2,027X. Jika temperaturnya 1,85, maka prediksi jumlah gula yang dihasilkan adalah Y sama dengan 4,868 plus 2,027 kali 100,85. Y sama dengan 8,939. D. Koefisien determinasi adalah R sama dengan SS REG atau SSTOT. R sama dengan 23,592 atau 23,74. R sama dengan 0,995. Koefisien determinasi sebesar 0,995 menunjukkan bahwa 99,9,5% variasi jumlah gula yang dihasilkan dapat dijelaskan oleh temperatur. Sisanya 0,5% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Koefisien korelasi R adalah akar kuadrat dan koefisien determinasi R sama dengan PR2. R sama dengan V 0,995. R sama dengan 0,998. Koefisien kolerasi sebesar 0,998 menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat dan positif antara temperatur dan jumlah gula yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa peningkatan temperatur akan menyebabkan peningkatan jumlah gula yang dihasilkan. Uji coba terhadap koefisien regresi B sama dengan 0 vs B sama dengan 0 dilakukan dengan menggunakan t-test. Hipotensinya adalah sebagai berikut. HU B H0 B sama dengan 0, tidak ada pengaruh temperatur terhadap jumlah gula yang dihasilkan. H1 T2B sama dengan 0, tidak ada pengaruh temperatur terhadap gula yang dihasilkan. Nilai T statistik dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. T B atau SX dengan B sama dengan 2,027 dan SX sama dengan B dalam kurung 0,192 per 9 sama dengan 0,147, maka nilai T statistik adalah T sama dengan 2,027 per 0,147. T sama dengan 13,81. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Daerah kritisnya adalah TA kedua sama dengan T dalam kurung 0,025,9. TA 2 sama dengan 2,262. Nilai statistik T statistik 13,81 berarti di luar daerah kritis. 13,81 lebih besar 2,262. Oleh karena itu, H0 ditolak. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh temperatur terhadap jumlah gula yang dihasilkan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum Sekian warahmatullahi dari kelompok wabarakatuh. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Van.